cover depannya bro, mundur itu cover depannya kira-kira makan orang itu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fih amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami diundang yaitu di Keraton Pakumwati atau banyak yang menyebut adalah di Padepokan Macan Putih di Desa Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan sahabatan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, seperti apa nanti kami akan berbincang-bincang dengan sekaligus dari keraton ini ataupun sebagai pengurus ataupun narasumber. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan tentang diantaranya adalah tentang berdirinya dari Keraton Pakumwati ataupun Macan Putih. Acara ini alhamdulillah didukung ataupun disponsori oleh batik khas Cirebon, jadi yaitu Abi Collection, batik Trusmi, terus bersemi batik yang ada di kawasan Cirebon atau di kawasan Trusmi. Oke sahabat, langsung saja kita langsung masuk ke dalam menemui beliau yaitu Ki Ageng Macan Putih. Kita akan berbincang-bincang di dalam berkaitan di mana tentang Keraton Pakumwati ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat, dimana berada, alhamdulillah kami sudah bertemu dengan Ki Ageng Macan Putih ataupun yang mengelola ataupun pengurus dari Keraton Pakumwati ini. Nanti kita lebih lanjut ngobrol-ngobrol bersama beliau berkaitan tentang Keraton Pakumwati ini. Gimana kabarnya Ki Ageng Macan Putih? alhamdulillah sehat walafiat. Nah, untuk aktivitas harian ini gimana untuk Keraton Pakumwati? Ya, untuk Keraton Pakumwati ini sebenarnya aktivitasnya itu kita tetap mengikuti seperti ajaran Sunan Gunung Jati. Ajaran Sunan Gunung Jati itu Keraton Pakumwati itu ya seperti pesantren. Jadi dulu itu Sunan Gunung Jati mengajarkan ilmu agama itu di Keraton Pakumwati, makanya banyak santri-santrinya Sunan Jati bukan hanya dari wilayah Tiga Cirebon, bahkan dari seluruh Nusantara banyak yang menginap di Keraton Pakumwati tujuannya belajar ilmu agama, belajar politik, belajar ekonomi, dan belajar ilmu perang itu untuk mempertahankan kerajaannya. Sehingga Keraton Pakumwati disebut Keraton Nusantara karena apa? Seluruh raja-raja di Nusantara pasti menurunkan wakil-wakilnya untuk belajar di sini. Itu zamannya Sunan. Nah, sampai sekarang kita ya tetap melestarikan tradisi mengaji, belajar ilmu agama, belajar ilmu bela diri, termasuk juga belajar ilmu pengobatan, belajar ilmu hikmah, dan ilmu-ilmu yang kira-kira manfaat bagi generasi muda untuk kedepannya. Nah, oke, saya belum tahu ataupun yang lain barangkali pengen tahu lebih jelas berkaitan tentang berdirinya Keraton Pakumwati khususnya di Desa Warga Binangun itu sekitar tahun berapa itu? Jadi kita dari awal dulu ya. Kita bicara dari sejarah awal berdirinya Keraton Pakumwati. Keraton Pakumwati itu berdiri sejak tahun 1452 Masehi. Oh, sudah lama sekali ya. Ya, sudah lama sekali, yaitu yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana atau Mbah Pusangkan terkenalnya. Ya, Pangeran Cakrabuana atau Mbah Cirebon lah, Mbah Pusangkan Cirebon. Itu setelah istrinya yang namanya
Dewi Indangayu melahirkan putri yang diberi nama Nyimas Ratu Pakungwati, beliau Pangeran Cakrabuana ini membangun keraton di Cirebon, yaitu keraton di Caruban. Dulu itu bukan Cirebon, dulu itu Caruban namanya, Caruban Nagari. Nah, di Caruban Nagari atau di Caruban itu mendirikan keraton Pakungwati. Jadi keraton Pakungwati kapan? Ya setelah lahirnya Nyimas Ratu Pakungwati. Berdirinya mulai sejak tahun 1452 Masehi. Nah, setelah raja-raja berikutnya, terkadang masyarakat Cirebon juga salah paham karena terpengaruh dengan sejarah yang ditulis sejak zaman Belanda, sejak kolonial nih. Seolah-olah keraton Pakungwati itu tidak ada, kerajaan Caruban Nagari tidak ada. Ini yang menjadi salah. Jadi keraton Pakungwati itu istananya kerajaan Caruban Nagari sejak zaman Pangeran Walangsungsa atau Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati. Terus sampai turun sampai Panembahan Ratu 1 sampai Panembahan Ratu 2, ya, sampai Panembahan Ratu 2 itu baru kolonial Belanda masuk ke Cirebon. Disinilah terjadi kisruh, terjadi perseteruan karena adu domba, perebutan kekuasaan setelah meninggalnya atau setelah wafatnya Panembahan Ratu II atau yang disebut juga Pangeran Girilaya. Ini terjadi perseteruan, perebutan kekuasaan akhirnya dibagi pertama menjadi dua dulu, Keraton Kanoman atau Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kesepuan dan Kesultanan Kanoman. Terjadi lagi ekonomi kisruh, dipecah lagi dari Kanoman menjadi ada Cirebon. Disinilah teknik Belanda untuk memecah atau membuyarkan, melemahkan kekuatan Cirebon, sehingga terjadi sampai sekarang seolah-olah bahwa keratonnya Sunan Gunung Jati adalah keraton Kesepuan. Itu salah. Keratonnya Sunan Gunung Jati dan keratonnya Pangeran Cakrabuana itu keraton Pakungwati. Nah, karena sejak zaman kolonial Belanda, sejak tahun 1667 Masehi, keraton Pakungwati dikuasai oleh Kesultanan Kesepuan dan dirubah menjadi keraton Kasepuan, sehingga sejak saat itu lambat laun yang namanya keraton Pakungwati atau kerajaan Caruban Nagari mulai dilupakan oleh masyarakatnya, bahkan seolah-olah sampai nyaris tidak dikenal. Bahkan istilah Caruban sejak zaman Belanda diganti menjadi Cirebon. Itu asimilasi bahasa saja, dari Caruban menjadi Carbon, berubah lagi menjadi Cerbon, berubah lagi menjadi Cirebon. Itu kalau waktu kita kecil sih belum ada yang namanya Cirebon, adanya Cerbon. Itu asimilasi bahasa untuk menghilangkan istilah Caruban. Nah, oleh karena itu masyarakat juga jangan sampai terkecoh dengan sejarah yang hasil karya sengaja dibuat sejak zaman kolonial Belanda. Terjadilah kesultanan-kesultanan. Sejak dulu Caruban Nagari bukan sultan, atau keraton Batu bukan sultan, raja. Raja yang pertamanya yaitu Pangeran Cakrabuana. Gelar rajanya apa? Sri Mangana atau Prabu Ano. Setelah diserahkan oleh Sunan Gunung Jati, tetap raja. Raja di Pakungwati. Gelar rajanya Susuhunan Jati. Raja itu Iya. tidak hilang. Iya, tidak hilang, Susuhunan Jati. Ingat dia. Gelar rajanya Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati. Nah, terus diteruskan oleh putranya, yaitu Pangeran Tajul Arifin sebagai raja ketiga. Gelar rajanya Panembahan Pasarehan. Panembahan. Belum ada sultan ya, ingat belum ada sultan. Ada Panembahan Pasarehan. Pasarehan Cirebon itu berarti. Iya, Ya. Panembahan. Terus dilanjutkan oleh Pangeran Zainul Arifin, putranya. Juga belum sultan, belum ada sultan. Gelar rajanya Panembahan Dipati Carbon. Masih Panembahan. Terus dilanjut Itu Dipati 1 dan 2 itu. Dipati Carbon itu 1, Dipati Carbon ya. Panembahan Dipati Carbon itu 1.
Terus dilanjutkan oleh putranya juga, Pangeran Zainul Abidin. Nah ini masih tetap Panembahan, yaitu atau Panembahan Ratu satu. Itu raja kelima dari Caruban. Dilanjutkan juga oleh Pangeran Zulkifli. Ini masih Panembahan, yaitu Panembahan Sendang Gayam. Ini Raja Caruban Nagari ke-6. Dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Pangeran Abdul Karim, Panembahan Ratu II atau yang dikenal juga Panembahan Giri Raya. Jadi Cicaruban Nagari atau Panembahan bukan sultan disebut, masih Jadi raja ya. masih raja. Gelarnya juga bukan sultan. Nah setelah meninggalnya Pangeran Abdul Karim atau Panembahan Ratu II atau juga Panembahan Giri Raya, barulah Belanda ngacak-ngacak Cirebon, ngacak-ngacak Caruban. Fatmawati dipecah menjadi 3 lah pokoknya, Kesepuan, Anoman, Kacirwonan. Terus sistem kerajaan dirubah menjadi kesultanan. Akhirnya dikenal dengan sultan. Baru ada yang namanya Sultan Sepuh I, Sultan Anom I, kan gitu, baru ada Sultan Sepuh I, Sultan Anom I. Sultan Sepuh itu bukan dari Sunan Gunung Jati. Sultan itu ternyata dari sini, dari putranya Pangeran Martawijaya Sultan. Sultan Sepuh itu satu itu Pangeran Martawijaya, dari sinilah. Sehingga urutan itu bukan dari ini. Jadi dulu belum ada sultan. Nah, sejak 1667 Masehi, nama Pakuwati atau Caruban Nagari boleh dikatakan semakin hilang di pendengaran masyarakat karena tekanan kolonial Belanda. Nah, saya sebagai turunan dari Sunan Gunung Jati yang ke-16 punya inisiatif dari keluarga pesantren, ya. Ini dari keluarga pesantren. Karena sejak zaman Belanda keluarga pesantren sudah tidak bisa masuk lagi ke keraton. Padahal yang berjuang membela Cirebon mati-matian itu, yang melawan penjajah Belanda itu santri dan kiai, bukan para sultan. Karena para sultan saat itu ya sudah dikuasai oleh kolonial Belanda. Terjadilah perang kedongdong di Cirebon sampai Belanda kalah, itu perang santri. Pasukan santri melawan kolonial Belanda. Bukan kolonial Belanda melawan pasukan keraton, bukan. Karena keraton sudah dikuasai oleh Belanda. Nah disinilah sejak saat itu ya para kiai yang dulunya ningrat, yang dulunya jadi sultan sudah tidak masuk lagi karena Belanda memang merekayasa sejarah seolah-olah kiai itu bukan turunan dari Sunan Gunung Jati. Disinilah kita sebagai keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari keluarga pesantren, punya inisiatif karena keraton Pakuwati itu sudah tidak dipakai di Cirebon. Kerajaan Caruban Nagari juga sudah tidak dipakai di Cirebon. Maka saya sebagai keturunan Sunan Gunung Jati yang ke-16 dari keturunan pesantren, dari cucunya Kiai Fatawi, mengambil alih inisiatif bahwa kerajaan Caruban Nagari dibangkitkan kembali sejak tahun 2013 Masehi. Dan keratonnya saya bangun lagi. Disinilah keraton Pakuwati. Jadi keraton Pakuwati yang dulu dikuasai oleh Kesepuan dan ada di area Kesepuan sudah saya ambil alih. Sekarang berada posisinya di Desa Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Jember. Sah secara hukum. Itu berarti sudah legalitas. Legal, sah secara hukum. Itu sudah ditandatangani ataupun sampai Menkumham itu tahun Ya. berapa? Ditandatangani sampai Menkumham itu tahun 2013. Baik sahabat, itu sampai Menkumham 2013. 2013. Berarti sekarang tahun 2021 sekitar 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Dan di sini jadi sah secara hukum. Jadi saya sebagai Raja Caruban Nagari atau Raja Pakuwati ke-8 itu bukan hanya sekedar ngaku. Memang secara nasab silakan cek di pesantren mana. Pasti ada yang namanya Kiai Fatawi. Karena apa? Saya ngambil jalur dari pondok pesantren Winong, karena pondok pesantren Winong itu termasuk nasabnya yang sangat dekat dengan saya. Abang Mustadi itu. Abang Mustadi, ya, mungkin orang-orang pesantren pasti paham lah. Abang Mustadi
Ya, Jadi pengasuh pondok pesantren Windong itu adalah saudara sepupu dengan saya. Cek silakan. Itu nasabnya sama. Jadi kalau saya ditolak itu bohong. Justru kami ini dari pesantren ini adalah turunan Sunan Gunung Jati yang sah, yang asli, yang siap dites apanya saja. Karena Sunan Gunung Jati yang asli memang ada di pesantren, bukan ada yang di keraton. Salah kalau gitu. Makanya sekarang tuh keraton Kasepuhan ribut terus. Ini ngaku keturunan, ini ngaku keturunan. Karena sejak zaman Belanda juga memang sudah direkayasa. Di sini terjadi perebutan, silakan saja. Orang-orang pesantren, para kiai, kita sudah punya keraton sendiri, keratonnya Pakuwati. Harusnya kita hidupkan kembali, kita dukung harusnya. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara seperti ini, masyarakat terbuka. Wong Cirebon melek maning. Jangan terbujuk atau jangan terjebak dengan sejarah-sejarah kolonial banget. baik, menarik sekali ini Pak Sultan bahwa ya Kang Mas itu ini enaknya Ya. ngobrol. Sama saja, Raja Caruban Nagari atau Piagam Macan Putih. Ya, menarik sekali tadi sejarah dari awal sampai dengan titik akhir di sini pada tahun 2013. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pendengar untuk semuanya, terutama bagi yang belum tahu, nah ini adalah sejarah awal dari berdiri sampai dengan saat ini. Nah, barangkali sahabat-sahabat semuanya mungkin dari Ki Ageng Macan Putih ada sebuah naskah kira-kira bisa di posting tidak gitu, bahwasanya untuk meyakinkan bahwasanya masyarakat sebenarnya yang beranggapan bahwasanya Ki Ageng Macan Putih itu tidak sah, bukan keturunan dari Sunan Gunung Jati, kira-kira bisa membuktikan? Bisa, ada silsilah. Ya, Saya punya gitu. silsilah dari keturunan para pendiri-pendiri pesantren di Cirebon. Saya punya, Ya, ada. ya, Dan saya tanyakan juga para kiai-kiai yang pegang silsilah zaman dulu tuh memang ada namanya Kiai Fatawi itu. Kalimati itu ada, istilahnya Kalimati dulu ya. ya. Kalau sekarang warga Binangun, dulu Kalimati bahasanya. Jadi Kiai Fatawi Kalimati bahasanya itu ada. Bukan hanya di Binong, termasuk di Lontang Jaya, di Arjawinangun, Abainu tuh. Itu Abainu masih saudara kita. Abainu yang dekat. Termasuk yang pegang silsilah di Cikalahan juga ada, tapi dari keluarga Cikalahan yang aslinya itu ada, memang ada Kiai Fatawi. Termasuk saya tanyakan juga pada kiai-kiai yang lain bahwa termasuk saya berkunjung ke bukan apa ini, Buntat pesantren. Saya diterima. Begitu saya mengaku bahwa saya adalah keturunannya Kiai Fatawi, itu diterima langsung karena memang ada nama Kiai Fatawi, itu ada Kiai Fatawi ya, dari Kalimati yang sekarang namanya warga Binangun. Jadi jangan salah paham, saya ini adalah penerus generasi dari pesantren atau dari pondok pesantren. Saya lahir, dibesarkan dan dididik dari kalangan pesantren, maka saya tetap akan membela orang-orang pesantren. Dan inilah keturunan yang sah. Silakan, termasuk juga dari Benda Kerep, itu adalah keturunan pesantren dari Sunan Gunung Jati. Yang jadi permasalahannya, Keraton Cirebon membuat sejarah palsu bahwa Matangaji, Sultan Matangaji tidak punya anak, padahal ada Sultan Matangaji itu punya anak. Yang satu di Lontang Jaya, termasuk menurunkan saya, Abainu, terus Kiai Mustadi Hasbullah itu dari Lontang Jaya. Kalau yang satunya ada di Benda Kerep, namanya Mbah Soleh atau yang dikenal juga Kiai Khatib Sani, Benda Kerep. Itu keturunan Matangaji. Jadi jangan bagian sejarah bahwa Matangaji tidak punya anak, itu bohong semuanya itu. Baik, untuk lebih jelas lagi, ini kayaknya agak panas obrolannya. Karena apa? Karena simpang siur di masyarakat di luar sana itu banyak sekali yang mengklaim bahwasanya Ki Ageng Macan Putih itu termasuk abal-abal. Nah, ini tadi sampai sudah membuktikan baik dari sejarah ataupun silsilah juga nanti akan dibahas. Nah,
pesantren mana saja sih yang masih ada garis keturunan dari Ki Ageng Macan Putih itu? Berarti kan dari Lontang Jaya itu menurunkan pesantren mana saja yang masih ada garis keturunan? Kalau dari Lontang Jaya nih, termasuk pusat saya yang ada di catatan pada saya, satu, Lontang Jaya itu menurunkan pesantren Cikalahan, yang mendirikan pesantren Cikalahan. Kedua, yaitu yang mendirikan pesantren di Wino, yang dilanjutkan oleh Abah Mustadi itu ya, Kiai Hasbullah. Dari Kiai Hasbullah, Pak Abah Mustadi Hasbullah. Terus juga pesantren Arjawinangun, Abainu, Ibnu Ubaidillah ya, dikenalnya Manginu ya. Dikenalnya sih Manginu. Kalau kita itu Manginu cuma ada orang Abainu. Itu juga dari Lontang Jaya. Itu pesantren yang Lontang Jaya. Jadi Lontang Jaya itu terkenal. Jadi orang kalau sudah bilang turunan mana Lontang Jaya, sudah dianggap sah sebagai seorang kiai. Itu Kiai Lontang Jaya itu sangat terkenal. Itu saya, bukan kata saya, itu kata Abah Mustadi waktu masih hidup. Termasuk menasihati saya, kamu Muslim jangan takut, kamu tuh jagoan Lontang Jaya, nggak bakalan mudah dipatahkan oleh siapapun. Pokoknya jago-jago Lontang Jaya itu sudah tahan banting banget, sudah teruji katanya. Itulah makanya saya semangat banget. Beliau memberikan saran, memberikan support bahwa saya jangan takut. Kamu adalah turunan Lontang Jaya, jago Lontang Jaya. Gitu. Jadi kalau kiai-kiai yang dulu itu pengen diakui harus ada tawasulan dengan Lontang Jaya. Makanya Lontang Jaya itu sangat dikenal. Kiai-kiai pesantren mana saja kayaknya semua kenal yang namanya Lontang Jaya. Walaupun sekarang Lontang Jaya itu sekarang kan penerusnya sudah tidak ada, tapi tetap pesantrennya masih jalan. Walaupun keturunan aslinya sudah semakin suram atau semakin redup ya. Tapi mudah-mudahan nanti Lontang Jaya akan timbul lagi keturunan aslinya yang bisa membangkitkan lagi nama Lontang Jaya. Karena semua pusat pesantren itu Lontang Jaya seperti Cirebon itu. Baik, ini masalah dari jalur ataupun berkaitan tentang keraton sudah ya. Selanjutnya, selain dari apa yang dijelaskan pertama bahwasanya keraton ini bergerak dari salah satunya adalah pengobatan. Nanti kita mohon minta diliput di mana lokasi ataupun tempat yang digunakan untuk praktek ataupun pengobatan ketika ada pasien. Nah selain itu lagi tadi yang dijawab oleh Ki Ageng bahwasanya di sini juga Macan Putih ada termasuk bela diri. Itu bela diri apa itu sih? Ya, jadi Macan Putih itu sebenarnya sih Macan Putih sebenarnya pasukan intinya Sunan Gunung Jati. Zaman dahulu itu ada pasukan khususnya Sunan Gunung Jati disebut pasukan Macan Putih, yang mana anggotanya itu diambil dari para ide-ide, sehingga pasukan Macan Putih ini sakti-sakti dari waktu zamannya Sunan Gunung Jati. Nah, untuk sekarang mencari orang sakti seperti dulu akan susah. Maka saya untuk melestarikannya ya, Macan Putih, saya bikin yayasan Macan Putih Cirebon. Dan pengurusnya juga diambil dari perwakilan keraton-keraton di Cirebon. Sebelum saya mendirikan Yayasan Macan Putih, saya itu pertama mendatangi Kasepuhan, Keraton Kasepuhan. Saya temu dengan Yang Mulia Sultan Arif untuk membahas bagaimana kelanjutnya untuk mendirikan Yayasan Macan Putih Cirebon. Karena ternyata Macan Putih itu logonya ada di Cirebon, ada di Kasepuhan, termasuk ada di Keraton Pakuwati juga sama, hampir sama logonya. Logo Macan Putih ada di tempat lain tidak ada. Terus saya berkunjung juga ke Keraton Kanoman, dan saya di sana disambut oleh Pangeran Patih Kodiron. Saya ketemu dengan beliau dan membahas tentang bagaimana pendapatnya saya ingin mendirikan Yayasan Macan Putih, dan beliau juga menyambut gembira dan menyetujui. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya tidak ketemu dengan Sultan Anomnya?
ya ini nggak usah dibahas ya, karena mungkin orang-orang Cirebon paham kenapa saya ketemunya dengan Pangeran Kodiro, karena segala administrasi dan apapun itu biasanya diwakili oleh Pangeran Kodiro, Pangeran Pati Kodiro, karena terus terang beliau ya mungkin tidak bisa menemui saya karena kondisi, karena situasinya, maka seluruh segala macam permasalahan yang hubungannya dengan Keraton Kanoman pada saat itu diwakili oleh Pati Kodiro ya. Jadi mohon maaf, ini kalau orang Cirebon mungkin tahu kenapa saya ketemunya dengan Pati Kodiro. Terus saya berlanjut berkunjung ke Keraton Kacirebonan. Saya langsung disambut oleh Pangeran Abdul Ghani, ya, Sultan Kacirebonan. Juga kita membahas tentang inisiatif saya untuk mendirikan Yayasan Macan Putih, dan semua keraton-keraton sepakat. Saya sebagai ketua sepakat. Sultan Arif mengutus 2 anggotanya atau mengirimkan 2 anggota kepercayaannya. Kalau Sultan Anom, Pati Kodiron mengatakan begini, kenapa di Yayasan Macan Putih tidak ada dari Ratu Kanoman gitu ya. Beliau mau menyampaikan begini, maaf Kanjeng, dari Keraton Kanoman sebenarnya sesuai dengan musyawarah tidak menurunkan wakil untuk pengurus Yayasan Macan Putih, tapi keluarga Keraton Padoban tetap mendukung didirikannya atau berdirinya Yayasan Macan Putih. Ya, kita terima. Dan dari Keraton Kacirebonan itu langsung Pangeran Abdul Ghani sendiri yang mewakili. Kalau dari kesepuan itu almarhum Raden Tosin ya, yang baru saja meninggal. Dan Elang Imanuddin itu perintah Sultan Arif saat itu. Jadi salah kalau Yayasan Macan Putih itu abal-abal atau seenaknya sini. Kita punya prosedur. Saya bukan mendatangi sembarang orang, saya yang punya kewenangan di situ. Siapa yang punya otoritas di situ? Keraton Kesepuan, berarti saya harus ketemu dengan Sultan Arif saat itu. Kanoman yang punya otoritas adalah Pangeran Emiruddin, Pangeran Raja Emiruddin. Cuman kondisinya yang tidak memungkinkan, maka diwakili oleh Pangeran Pati Kodiro. Saya bertemu langsung. Untuk ke Kacirebonan, saya langsung menghadap ke Sultan Abdul Ghani, Sultan Kacirebonan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya nggak ke Kaprabonan? Saya datang ke Kaprabonan. Saya menemui Pangeran Hempi. Cuman karena Kaprabonan secara sejarah itu kan bukan keraton, pengguron. Ya. Jadi saya tidak minta putusan dari Keraton Kacirebonan karena menurut sejarah Kaprabonan itu utusan Kaprabonan, karena menurut sejarah Kaprabonan itu adalah pengguron, bukan keraton dulunya. Sehingga saya hanya silaturahmi kepada Pangeran Hempi, Raja Kaprabon. Jadi Hempi Raja Kaprabon nama, bukan posisi raja, bukan. Ya, aslinya. Nah itulah saudara-saudaraku. Jadi jangan mau kalau ada orang yang mengatakan Ki Ageng Macan Putih itu abal-abal, kata siapa? Raja abal-abal, ini raja secara sah, secara hukum, baik hukum adat maupun hukum negara. Kalau memang saya raja palsu, berani nggak kamu lapor ke polisi? Berani nggak tangkap saya? Ini negara hukum, nggak bisa orang sembarangan. Jangankan ngaku raja, ngaku polisi aja gadungan ditangkap loh. Bener nggak mas? Ya, nah, ini raja kok. Saya berani ngaku raja kepada siapa saja. Bahkan saya kalau berkunjung mau ketemu Kapolres juga saya bilang bahwa Raja Cirebon, Raja Carubanagari ke-8 mau bertemu. Saya menghadap Polsek. Saya ngomong bahwa saya adalah Raja Cirebon. Saya menghadap ke camat juga saya ngomong bahwa saya Raja Caruban. Kalau memang raja palsu, mana ada yang berani begitu? Kan gitu. Jadi raja yang sekarang saya pegang itu adalah secara hukum adat dan secara hukum negara sah. Tapi kalau ada orang yang pengen
menggantikan posisi saya, silakan daftar saja. Kan begitu. Kalau memang ada yang iri, pengen jadi Raja Cirebon, Raja Carubanagari untuk menggantikan posisi, silakan. Nggak apa-apa. Kalau ada yang merasa dirinya lebih mampu. Tapi kan kalau kalau tidak sesuai dengan silsilah ya, nah ini Iya. yang dipertanyakan. Iya. Kalau saya Tidak siap, bisa, ditanya silsilah. Maksudnya kalau orang yang ngaku-ngaku ataupun siapa saja yang jadi raja, kan ini kan silsilah kan ada. Silsilah ada, ya ditangkap lah. Masa? Ini negara hukum kok. Ini negara hukum. Kalau cuma orang cuma hanya sekedar ngaku, tinggal lapor aja. Tapi ini kan karena saya akan secara silsilah adalah sah, karena saya keturunan pesantren. Memang kalau bagi orang-orang keraton, kalau ada orang pesantren muncul dari dulu juga memang dilelep, makanya banyak kiai-kiai yang menyarankan saya hati-hatikan, termasuk putranya Kiai Mustadiatullah yang namanya Kang Hib ya Hibatullah, itu hati-hatikan Kang sampean wani temen, soalnya Kang abahku luli pisan Kang ngomong kan cari apa aja bahaya ngomong Kang Muslim itu wanian temen weruh di Kang resike weruh apa Kang paling dipateni. Oh ya wis. Termasuk silaturahim ke Kang Aim putranya Ibu Adasi menyarankan, kula setuju Kang, memang asal mulai gak Carubanagari atau Depak Muati setuju, cuman Kang ya hati-hati, alon-alon baik cara ucap bener, kalem jangan tergesa-gesa, pelan-pelan saja katanya, saya mendukung. Nah ini jadi hanya jangan sembarangan saya hanya ngaku semaunya sendiri, saya juga punya dukungan yang kuat. Cuman saya tidak mau pamer-pamer, ngapain? Kalau ada yang usil, kalau ada yang tidak percaya atau yang mengganggu kenyamanan Keraton Pakumwati atau kedudukan saya sebagai raja, silakan, ada hukum kok. Kalau ada pidana, ada polisi. Kan begitu. Kalau memang saya ada pelanggaran perdata, banyak pengacara kok. Ngapain susah? Begitu saja kok repot. Kan gitu. Soal Anda percaya atau tidak itu nggak penting, sebab nggak wajib. Karena raja zaman sekarang itu tidak seperti raja zaman dahulu. Kalau raja zaman dahulu itu penguasa, ya, pemegang otoritas. Kalau kerajaan zaman sekarang bukan pemegang otoritas, hanya pelestari tradisi dan budaya Nusantara, itu saja. Kecuali yang masih resmi jadi raja punya otoritas tuh di Indonesia hanya satu, yaitu Hamengkubuwono, Raja Yogyakarta. Itu yang masih pegang otoritas sebagai raja dan penguasa. Yang lain cuma pelestari budaya. Gitu. Baik, barangkali ada sedikit beda mungkin dari apa yang diajarkan, mungkin bela diri lah khususnya ini. Ya, ini kan bela diri kan sifatnya banyak, ada makan putih, ada pajajaran, ada apalagi pokoknya banyak lah. Barangkali ada jurus inti dari macan putih itu apa? Jadi perguruan silatnya gitu ya. Iya, perguruan ada silatnya. macan putih itu ada perguruan silatnya, ada perguruan ngajinya gitu ya. Ada belajar ngajinya, ada belajar pengobatannya. Kalau perguruan silatnya itu yang namanya perguruan pencak silat macan putih, itu asli jurus-jurusnya itu adalah jurus-jurus Cirebon, asli permainan Cirebon. Itu asli. Ya. Jadi tidak ada di tempat lain, hanya di Cirebon. Jadi jurus-jurusnya juga asli jurus-jurus pencak Cirebonan namanya. Ya mungkin dari turun-temurun dari Sunan Gunung Jati mengajarkan seperti itu, wallahu alam ya. Kalau dari pengajiannya ya kita mengajarkan anak-anak, juga mengajarkan anak-anak remaja, juga memberikan pengajian untuk orang dewasa, pengajian umum, dan juga majlis zikir setiap hari Ahad lah atau hari Minggu. Itu saya terus berjalan sejak mulai tahun 2002 sampai sekarang saya masih terus berjalan. Sudah lama sekali. Sudah lama. Nah kalau pengobatan ini sebenarnya saya juga dulu tidak mengobati,
Cuman karena tahu sendiri lah, keraton itu kan harus dibangun pakai dana, padepokan juga harus pakai dana, termasuk tajuk juga dibangun harus pakai dana. Di sini saya terpaksa matur pada orang-orang tua kita, termasuk juga datang Kanjeng Sunan Gunung Jati secara spiritual, matur juga dengan Pangeran Cakrabun secara spiritual, mohon izin agar saya bisa menghasilkan biaya untuk menghidupi Keraton Pakuwati dan untuk menghidupi Yayasan Macan Putih. Bagaimana petunjuknya? Saya suruh buka pengobatan. Makanya pengobatan Macan Putih atau klinik Macan Putih itu dibukanya atau berdirinya baru tahun 2005. Baru tahun 2005 ya. Sejak tahun 2005 saya berdiri dan saya sendiri yang mengobati. Dan alhamdulillah berkah lah. Banyak orang yang merasa terbantu. Banyak orang-orang yang merasa tertolong dengan pengobatan yang kami lakukan di sini, karena saya sendiri yang menangani dan juga saya menggunakan berbagai macam metode pengobatan yang ada di dunia, termasuk yaitu pengobatan ruqyah Islami, juga pengobatan refleksiologi. Kita menggunakan ilmunya orang Cina. Kok kenapa saya menggunakan ilmunya orang Cina? Karena kita juga harus tawaduk sama Ratu Ongtin ya. Ratu Ongtin itu putri Cina ya. Beliau juga salah satu permaisurinya Sunan Gunung Jati. Saya bukan membesar-besarkan ilmunya orang Cina. Saya tawaduk dengan beliau, putri Ongtin. Salah satunya saya menggunakan ilmu dari Cina. Nah, itu refleksiologinya. Dan juga kita menggunakan ilmu pengobatan kebatinan atau ramuan gaib lah, yang terdiri dari yang dibentuk dari wafat atau asma. Itu saya ngambil dari penemuan para ulama-ulama, khususnya yang lebih didominankan yaitu Imam Ghazali ya, yang terkenal dengan pengobatan pengobatan tradisional yang disebut Asy-Syifa kitabnya, itu Imam Ghazali atau Al-Faq Imam Ghazali. Dan kita juga dibantu juga dengan pengobatan modern, yaitu dari penemuan Ibnu Sina. Itu ulama besar Ibnu Sina yang sekarang dipakai obat-obatannya oleh para dokter-dokter itu penemuan Ibnu Sina. Dan saya sebagai keturunan ulama, keturunan kiai, punya hak untuk menggunakan penemuan dari Ibnu Sina. Maka saya pengobatan modernnya, obat-obatannya menggunakan obat-obatan penemuan dari Ibnu Sina. Di sini kita ramu jadi satu. Alhamdulillah banyak berkahnya dan banyak manfaatnya. Jadi saya tetap berpedoman pada ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Karena saya juga ini, walaupun saya mulutnya tidak pernah sesumbar atau keluar orang NU, saya ini keturunan NU asli. Dari bapak moyang saya tuh orang NU ya, orang ulama. Cuman saya bukan tidak mau, ya biasa-biasa sajalah. Bener gak? Biasanya kalau yang asli kan biasa-biasa saja. Ya. Kalau yang NU-NU-an sok-sokan itu. Tapi kalau NU yang benar biasa-biasa saja. Bukannya tidak mau mengucapkan NU, sedang-sedang saja. NU itu bukan hanya diucapkan. NU itu ada di hati dan jiwanya. Praktek sehari-harinya bagaimana? Kan gitu. Lihat dong prakteknya Raja Carubanagara atau Ki Ageng Macan Putih. Lihat bagaimana sholatnya. Bagaimana praktek ngaji setiap harinya. Itu NU banget. Ya. Ciri khas NU. Iya, NU banget. NU tulen jarang. NU banget gitu. Nah, ya. Jadi intinya dari pengobatan yang ada di sini intinya ya. Jadi adalah bukan non medis saja, jadi antara medis dan non medis itu jadi satu. Dan biayanya itu ya untuk kehidupan kesejahteraan keluarga Raja Caruban dan Ki Ageng, dan juga untuk membangun fasilitas Keraton Pakuwati ini. Karena ini pemerintah, maaf ya, pemerintah ini seolah-olah pura-pura nggak ngeliat. Baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan,
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau gubernur pura-pura nggak ngeliat adanya keraton Pakuwati didirikan lagi. Seperti jare wong cerpo enda weru bae lah. Mungkin bakal weru malah dijaluki sumbangan, malah dijaluki dana dari enda weru. Pura-pura nggak tahu, padahal yang harus dihidupi. Menurut sejarah, keraton yang aslinya keratonnya Sunan Gunung Jati dan keratonnya Pangeran Cakrabuana, Keraton Pakuwati aslinya namanya. Kerajaannya namanya Kerajaan Caruban Nagari. Silakan kalau nggak percaya, buka catatan di PBB. Pasti yang ada adalah Keraton Pakuwati dan Kerajaan Cirebon atau Caruban Nagari. Nggak bakalan ada yang lainnya. Coba buka di lembaran negara yang aslinya yang dulu. Pasti yang ada Keraton Pakuwati atau Kerajaan Cirebon Caruban Nagari, tidak ada yang lainnya. Sekarang saja mulai direvisi segala macam ya. Oleh karena itu, tolonglah seluruh masyarakat juga coba ikut peduli. Pemerintah dan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bupati, gubernur, dan Presiden Joko Widodo coba buka mata, coba ikut peduli untuk melestarikan supaya jangan ditanggung oleh saya sendiri. Cobalah bareng-bareng ditanggung supaya Keraton Pakuwati ini lebih megah. Masa Keraton Pakuwati kok kalah sama keraton-keraton yang lain? Lucu kan gitu kan. Coba kalau dibantu, insya Allah bisa lebih megah dan bisa dikenal. Rajanya asli, mau uji apa kan gitu. Kalau cari sombong harus ngetes apa bro. Bahkan Raja Caruban Nagari itu keturunan Sunan Gunung Jati asli. Jadi jangankan baca Al-Quran, baca kitab gundul juga bisa. Kan gitu kan. Itu baru keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, nggak bisa baca Al-Quran apa kitab gundulan, harus dipertanyakan. Apalagi ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, maaf ya, suka ngadu jago, waduh. Ini repot ini. Judi be mabok, gawene, adu jago. Ya mesti aja ngaku turun Gunung Jati maring isin lah. Ora kenai. Keturunannya wong Bali. Ya. Sudah di luar Arab ini kalau sampai ngadu jago ya Pasuntan ya. Iya, kan itu kan banyak yang oknum-oknum yang seperti itu. Nggak perlu saya sebutkan. Tidak satu lagi, mohon maaf, nanti bisa dianu silsilah itu biar lebih meyakinkan para sahabat dan berikut. Oh iya ternyata Ki Ageng bukan abal-abal intinya. Oh ternyata Kesultanan Cirebon khususnya Pakuwati yang ada di desa Warga Binang itu ternyata benar silsilahnya ada jelas. Nah ini yang biar masyarakat yang di luar sana terutama yang simpang siur ini itulah. Nah ini sebagai mudah-mudahan dengan liputan ini ataupun kami mengunjungi dari Keraton Pakuwati khususnya di desa Warga Binangun, nah, ini bisa didengar untuk semua. Nah ini silsilah mau dikirimnya kemana nih? Ada di HP saya. Oh, bukan tulisan. Ya, saya belum bikin. Boleh nanti dilihat di sini. Sebab kalau kameramen biar secara jelas. Nah ini kalau silsilahnya jelas nggak? Ki Ageng Macan Putih khususnya di desa Warga Binangun, nah itu adalah silsilah beliau dari atas sampai teman beliau itu turunan keberapa itu jelas. Nah nanti ada silsilah dari pesantren-pesantren saya ini. Dulu tuh saya pernah nulis, cuman nggak tahu karena dibongkar-bongkar jadikan kertas itu jadi hancur. Nanti saya akan buat lagi. Nah ini nanti dari pesantrennya nih. Ini silsilah pesantren nih. Nah ini Pendiri silsilah pesantren di Cirebon. Pesantren Cirebon. Cirebon nih, termasuk saya nih dari pesantren Kiai Fatawi atau Macan Putih. Turunan ke-16 ya, dari Sunan Gunung Jati ini. Pesantren Cirebon sejak
zaman keturunan Sunan Gunung Jati asli ini ya. Ada benda kerep, ada Ciwaringin atau Babaka, Lontang Jaya, Kempek, Arjawinangun, terus Buntet. Buntet ada juga, lengkap di sini. Baik, terima kasih dari silsilah sudah, mudah-mudahan sahabat semuanya lebih tahu, kita lebih menyaring apabila itu secara tidak jelas. Jangan asal menuduh, terutama atau jangan asal ngomong. Karena apa? Karena belum tentu yang diomongkan itu sesuatu yang benar. Nah, ini adalah sudah dibuktikan bersama beliau dari silsilah dan seterusnya. Satu lagi, mohon maaf Pak Sultan, untuk bisa itu tempat di mana untuk pengobatan. Oh iya ada. Maka, Ini kebetulan malam ya, jadi ini tapi nggak apa-apa ya. apa ada percaya. Yang sini, mari kita sini. Ini tempat pengobatan. Baik sahabat, sok sini. Dimanapun berada, alhamdulillah tadi obrol sudah selesai. Alhamdulillah secara jelas beliau menjelaskan dari awal sampai akhir. Terakhir kita coba mengunjungi tempat di mana untuk pengobatan beliau ketika ada pasien, ya baik pasien medis ataupun non medis sahabat. Oke, kita langsung sana. Baik sahabat, dimanapun berada, alhamdulillah kami sudah berada di tempat dimana yang digunakan untuk pengobatan. Nah, ini lokasinya di sini. Iya, kalau ini untuk mengobati. Pengantaran kah? Ya. Enggak, untuk mengobati. Oh, pengobatan. Ini ruang periksa. Iya betul. Ini ruang pengobatan di sini. Jadi saya kalau melayani pasien, kalau tamu itu mau berobat, masuknya ke sini. Kalau tamu ingin berkunjung, tadi yang saya duduk di sana, itu tamu berkunjung ya. Kalau tamu berobat, masuknya ke sini, jadi harus membedakan. Saya nggak sama. Kalau yang di sana berarti tandanya tamu berkunjung atau tamu silaturahim. Ya. Kalau ada tamu yang ingin berobat, di sini tempatnya, di sini pengobatannya. Gitu, ya. Nah, di sini tempat terapinya gitu. Jadi terapi ya, atau Ada terapi, di sini. ruqyah, semua di sini. Termasuk transfer penyakit dari badan orang ke ayam atau ke jago, di sini kita. Jadi di sini tempat saya praktek pengobatan untuk mengobati. Atau tamu-tamu yang berobat atau tamu-tamu yang ingin konsultasi, biasanya kan ada orang yang usahanya lagi jatuh atau permasalahan asmara kan gitu kan. Hiruk pikuk rumah tangga, biasanya di sini. Pokoknya orang yang ingin minta tolong atau minta bantuan baik pengobatan atau segala macamnya, di sini tempatnya. Kalau hanya ingin silaturahmi, di sana tadi tempatnya di Prabayaksa ya, di Prabayaksa Keraton Pakumati. Kalau ini lokasi ruang pengobatan. Nah, ada nggak ataupun mungkin ada tempat barangkali ada pasien yang perlu menginap ataupun perlu perobatan lebih lanjut di sini? Nah, kalau ada pasien yang sekiranya Ataupun berat gitu ya, yang disarankan menginap, ada. Nanti saya ada ruang rawatnya ya, ruang tempat menginap para tamu-tamu yang dirawat. Oh, gitu. Oh, ya. Ya. Mau ke sana lagi? Ya, Yuk, kita ruang rawatnya di sini. Jadi untuk tidurnya.
Nah di sini. Ini kalau untuk menginap para tamu-tamu atau para pasien yang dirawat di sini. Nah, baik sahabat Imanul Berada, nah ini ada sebuah ruangan di mana digunakan bagi pasien. Satu, barangkali pasien itu menginap, ya mungkin jarak jauh lah barangkali biar pagi bisa pulang lagi, ataupun pasien yang perlu ada perawat insentif ataupun perawatan lebih lanjut karena mungkin yang diderita itu lebih parah, maka diharuskan menginap di sini. Ya. Nah ini ada tiga lokasi. Oh, jadi ada tiga tempat ya. Ya. Tiga tempat ya sahabat. Tiga lokal, ada tiga tempat. Nah di sini dan di sini. Ini khusus untuk para pasien yang perlu menginap di sini, perlu dirawat inap. Nah, selain pasien tadi non medis ataupun medis, pernah nggak menangani pasien yang gila itu? Oh sering. Yang waras. Iya. Yang stres itu sering. Stres, ya. Iya sering di sini. Justru kalau yang stres itu saya sarankan nginep di sini karena utamanya adalah menundukkan jin. Kalau secara medis atau dokter nggak mungkin bicara jin, tapi kalau saya tahu bahwa yang bicara ini adalah jin. Iya, betul. Jadi kalau orang yang nggak ngerti bahwa dia ngomongnya ngelantur, ngomongnya ngaco katanya. Nah, kalau saya ngerti bahwa itu nggak ngaco karena yang bicara itu alam jin, maka jin itu harus ditundukkan. Disinilah tempatnya, digembleng terus jinnya supaya tunduk dan supaya mau meninggalkan atau keluar dari tubuhnya. Insya Allah kalau udah keluar dari tubuhnya ya sudah sembuh, normal lagi. Tapi kalau hanya sekedar obat-obat penenang ya tetap aja reaksi obatnya habis ya ngaco lagi, ngecabrak lagi. Jadi harus ditundukkan, jinnya harus ditundukkan. Kira-kira mampu nggak menundukkan jinnya? Disinilah kita digembleng di sini. Ilmu hikmah, rupiah dan lain-lain. Rupiah dan adu ilmu bahasanya gitu. Adu ilmu dulu. Ya, alhamdulillah lah kalau kita tujuannya baik, jin juga akan menyadari. Apalagi yang mengobati itu adalah bukan kiai biasa, kiai yang notabene seorang penguasa Cirebon, Raja Carupanagari dari Keraton Pakumati. Para jin-jin juga menyadari kalau saya ngomong itu menghormati karena yang memerintahkan adalah raja. Itu aja. Jin juga punya etika. Mangga kembali ke depan lagi. Mau ke sini tempat pengajian kita. Nah, tempat ini. Nah, satu lagi sahabat, selain dari pengobatan, ini ada sebuah Tajuk. musola ataupun tajuk lah orang Cirebon mengenalnya, di mana digunakan untuk pengajian ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, ini tajuk namanya. Tajuk bahasa Cirebonnya tajuk atau musola atau surau. Ini tempat saya mengajar ngaji. Baik itu pengajian anak-anak, ya, pengajian remaja, dan pengajian orang tua saya di sini. Kalau orang tua, tentu saya ngajinya di sini. Saya duduk di sini kalau orang tua. Ini Jadi memakai mimbar. ya, memakai mimbar. Ini kalau pengajian orang tua biasa pengajian setiap hari Ahad atau hari Minggu. Di sini sebelum mengaji saya melaksanakan zikir dulu, zikir aurat. Ya, Tawasul lah. ya tawasulan dulu atau disebut majlis zikir, majlis tawasul di sini. Setelah selesai istirahat sejenak, break sejenak, kita mulai lagi baru kita melakukan pengajian atau memberikan tausiah dari menggunakan dari tafsir dan hadis di sini. Tapi kalau saya mengajari anak-anak biasanya saya duduknya di sini. Nah, saya kalau mengajari anak-anak ngaji berarti saya duduk di sini. Karena ada anak-anak di sini. Tuh, ngaji Al-Quran, ngaji kitab. Ya. Nah, kalau saya mengajari bela diri, ada tempatnya sendiri. Mau bela diri. Nah, kalau saya mengajari bela diri, mengajari ilmu
Kanuragan. Nah, satu lagi sahabat, beliau akan apa namanya memberitahu bahwasanya ada satu tempat lagi yang digunakan di mana untuk melakukan bela diri ataupun latihan lah di sini nih. Lokasinya di mana? Ya, di sini. Kita di sini. Ini untuk area untuk latihan bela diri di sini. Oh, di sini. Boleh nggak jurus andalannya dikeluarkan itu? Posisinya Dari seperti masan ini ya. Ya. Nah, ini sahabat banyak. jurus andalannya dipraktekkan dari perguruan silat Macan Putih sahabat. Kita belum siap ya. Ya, belum siap soalnya pakainya seperti ini, nggak layak ya. Kurang layak. Ya, kurang layak aja. Ya, tapi ada. Ada dari jurus inti dari perguruan silat Macan Putih ya. Jadi kenapa mengatakan Macan Putih itu mengajarkan ilmu bela diri asli Cirebon? Karena memang asli Cirebon, pencak Cirebonan. Kalau dulunya itu pencak Cirebonan namanya. Jadi pencak Cirebonan itu sangat indah sebenarnya. Kalau satu contoh aja, kalau begini ya, pencak Cirebonan contohnya, gerak pertamanya ada langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7, langkah 8, langkah 9, langkah 10, langkah 11, dan langkah 12. Kalau kita sudah menggunakan jurus sampai langkah 12, kita ke DC, maka jurus terakhir adalah langkah 1000. Ada langkah 1000 itu. Iya, terakhir. Jadi kalau kita menggunakan jurus langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7, langkah 8, langkah 9, langkah 10, langkah 11, dan langkah 12 masih belum mengimbangi, maka jurus terakhir adalah langkah 1000. Ngerti langkah 1000? Itu di mana itu? Lari yang kencang. Oh, gitu. Kirain itu ada. Itu jurus langkah 1000. Nah, satu lagi Ya, untuk contoh ya. Iya, Kak. Kita kan langkah 3. Kalau langkah 3 itu gini, orang Cirebon tuh. Ini 1. No. Ini langkahnya 3, segitiga. Oh iya. Nah, ini segitiga. Ini kaki ya. Nah, setiap langkah ada diisi. Satu contoh. Nah, itu namanya ya. Itu langkah 3, terus putar lagi. Nah, terus. Nah, gitu. Terus sampai 3. No. Nah, gitu. Itu termasuk langkah 3. Jadi kalau tenaganya udah tua. Kita udah lama. Jadi itulah asli Cirebon itu. Tidak ada di tempat lain. Makanya saya mengatakan perguruan Macan Putih adalah pelestari budaya warisan leluhur dari Eyang Sunan Gunung Jati asli. Itu baru langkah 3 ya. Kalau langkah 12 lebih makin puas. Ya. Ini langkah 3 segitu. Langkah 4, langkah 5. Wah, itu menguras. Makanya kan langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7, langkah 8, langkah 9, langkah 10, langkah 11, langkah 12. Kita tidak mampu. Satu jalan, langkah 1000, lari saja. Nah, dari jurus-jurus yang ada, biasanya kan ada teknik yang digunakan semacam laduni. Ya, Itu ada nggak di teknik perguruan silat Macan ada. Putih? Justru di sini kan perguruan bela diri dohir batin ya. Betul. Jadi kalau supaya orang itu sudah belajar dohirian ya tadi berapa tingkat semuanya. Kita isi dengan ilmu batinnya. Ilmu batin. Suruh puasa, suruh zikir malam, Jadi tetap adalah. ada. Jadi kalau terutama kita membentengi yaitu ilmu kebal terutama. Ilmu kebal itu terutama ya. Kedua
ilmu tenaga dalam. supaya mental Ya. dorong ya, Jadi orang itu belum nyampe, sudah mental duluan. pukulan nggak nyampe, Ya. Iya, betul. dibacok nggak nyampe, ilmu sekilan. ya dipukul nggak nyampe, itu namanya tenaga dalam. Bahkan disembur saja dia udah. Itu namanya apa kalau di perguruan putih? Di sini namanya Kesini mah ilmu dalam, Oh, ilmu dalam aja. ilmu dalam bahasanya, ilmu keramat. Barangkali apa namanya carakilan apa tidak ya? Itu ada keramat aja gitu. Keramat atau ilmu, ya ilmu tenaga dalam lah Pak. Hmm. Ilmu batin lah. Di sini kan semua ilmu namanya ilmu hikmah, cuman kan macam-macam. Dan yang terakhir itu ilmu andalannya di sini, ilmu andalannya itu hijab geledek ya. Jadi kalau saya punya murid sudah tamat ilmu hijab geledek, hati saya udah lega. Karena apa? Sok mau diapain aja. Udah, istilahnya kita sebagai seorang guru udah nggak was-was lagi. Kalaupun dia kalah bisa lakas 1000 dia, kan gitu. Kalau ilmu geledeknya ilmu hijab geledeknya kalah, dia bisa menyelamatkan diri dengan jurus langkah 1000. Jadi tidak sampai terkapar di situ. Ya, oke, terima kasih Pak Sultan sudah bisa menjawab kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Pak Sultan tadi intinya adalah bermanfaat. Yang kedua adalah bagi yang beranggapan simpang siur, beranggapan Pak Sultan ini adalah sebuah kerajaan abal-abal, ini sudah didengar semuanya, mudah-mudahan itu. Nah, ini melalui media saya, melalui channel YouTube saya, mudah-mudahan ini khususnya Keraton Pakumati di Desa Warga Binaan ini lebih dikenal lagi, Pak Sultan. Amin, amin. Barangkali ada pesan dan kesan terakhir yang disampaikan para sahabat ataupun pihak terkait ataupun yang lainnya, silahkan Pak Sultan. Jadi pesan saya bagi seluruh masyarakat Cirebon, khususnya ya, seluruh masyarakat Cirebon khususnya, terutama wabil khusus dari generasi Sunan Gunung Jati, marilah kita sama-sama berjuang untuk melestarikan warisan dan budaya peninggalan Sunan Gunung Jati. Pusakanya Sunan Gunung Jati. Apa pusaka Sunan Gunung Jati? Satu, yaitu keraton. Namanya Keraton Pakumwati. Kedua, kerajaan. Apa namanya kerajaannya? Yaitu Caruban Nagari. Trah Pajajaran. Apa Trah Pajajaran itu? Penerus Pajajaran setelah menghilangnya Keraton Pajajaran. Jadi penerusnya yaitu Kerajaan Caruban Nagari. Dan Kerajaan Caruban Nagari itu dari dulu kedudukannya sebagai raja, bukan sebagai sultan. Kalau sekarang disebut sultan ya nggak jadi masalah ya, karena sekarang sudah dijelaskan bahwa antara raja dengan sultan sama kan gitu ya. Kalau dulu ya belum ada sultan, adanya Raja Caruban Nagari. Makanya gelarnya juga Pangeran Cakrabuana itu Sri Mangana atau Prabu Anom. Gelarnya Sunan Gunung Jati, rajanya Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati. Anak-anaknya Panembahan, Pasarean, Panembahan, Dipati Carbon, Panembahan, Ratu Satu, Panembahan, Sendanggayam, dan Panembahan Ratu Dua. Diteruskan oleh generasi berikutnya kepada saya, Ki Ageng Macan Putih, dengan gelar rajanya. Nama ngetrennya Ki Ageng Macan Putih. Kalau orang Cirebon sekitarnya tahu.